Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di praktikum sensor dan aktuator. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada modul 7 dengan materi aktuator linear yang akan disampaikan oleh saya Abimanyu. Aktuator linear. Pengertian aktuator linear. Aktuator linear adalah alat yang mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear atau gerak naik turun bergantung pada fungsi aktuator. Gerakan ini dapat digerakkan oleh energi listrik, hidrolik, atau pneumatik. Jadi untuk aktuator linear ini itu sebenarnya adalah sebuah energi listrik ataupun hidrolik atau pneumatik yang bergerak dalam satu garis lurus. Jadi bisa dikatakan perbedaan antara aktuator linear dan aktuator rotari itu adalah pada arah geraknya. Untuk aktuator rotari itu geraknya berputar, sedangkan untuk aktuator linear itu geraknya dalam satu garis lurus. Untuk aktuator linear sendiri itu bisa saja sebuah aktuator rotari yang ditambahkan sebuah gearbox, sehingga dari yang awalnya itu gerakan rotari menjadi sebuah gerakan linear dalam satu garis lurus. Nah, untuk aktuator linear sendiri dalam modul kali ini kita akan membaginya menjadi 3 contoh percobaan aktuator. Di antaranya ada aktuator linear, di antaranya ada solenoid linear, ada servo linear, dan juga ada relay. Kita akan membahasnya satu persatu mulai dari solenoid linear. Nah, solenoid linear itu adalah sebuah alat elektromagnetik atau elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi sinyal magnetik atau energi gerakan mekanis. Jadi untuk solenoid linear ini memanfaatkan gaya elektromagnetik untuk menggerakkan pipa atau sebuah besi di dalamnya itu agar dapat bergerak lurus. Nah, untuk pipa di dalamnya itu, inti di dalamnya itu terdapat magnet, kemudian di luarnya itu dililit oleh sebuah lilitan. Nah, untuk lilitan ini sebagai alat elektromagnetik yang nantinya ketika dialiri oleh sebuah arus itu dia akan menghasilkan sebuah magnet, sehingga ketika dia sudah menghasilkan magnet akan menghasilkan gaya dorong dan mengakibatkan inti dari solenoid ini akan bergerak keluar atau dia akan menekan inti ini keluar, sehingga akan terjadi sebuah gerakan linear atau gerakan lurus. Kemudian kita akan melakukan percobaan untuk solenoid linear. Nah, untuk rangkaiannya itu ada seperti ini. Di sini ada W sumber dengan tegangan DC 5 volt, kemudian di sini juga ada W sumber dengan tegangan DC 12 volt. Nah, untuk penggerakan solenoid linear di sini kita untuk simulasi menggunakan motor ya. Karena untuk di Proteus itu tidak ada solenoid linear. Nah, untuk menggerakkan solenoid linear kita memakai tegangan 12 volt. Nah, sedangkan untuk triggernya kita memakai 5 volt. Nah, di sini kita memanfaatkan dari transistor 2N222 untuk men-trigger dari solenoid linear ini agar bergerak. Nah, ketika push button ditekan maka arus dapat lewat kemudian menuju ke 2N22 sehingga dia akan mengalirkan dari motor menuju ke ground. Sedangkan untuk dioda ini sebagai pelindung ataupun sebagai feedback, sehingga
sehingga ketika nantinya terjadi tegangan feedback ataupun ketika solenoidnya itu kembali karena pegas, itu kan dia menghasilkan satu arus listrik. Nah, di situ fungsinya dioda itu adalah meneruskan dari arus listrik solenoid langsung menuju ke ground, sehingga untuk 2N222 ini tidak akan menerima tegangan balik sehingga tidak akan mudah rusak, atau dioda itu sebagai pengaman rangkaian di sini. Ini adalah simulasi dari rangkaian percobaan 1 aktuator linear. Di sini kita menggunakan motor untuk mensimulasikan dari aktuator linear yang akan dikendalikan oleh button yang ada di sini. Di sini button berfungsi untuk memberikan trigger ke transistor yang ada di sini, sehingga untuk aktuator yang ada di sini akan dapat bergerak. Di sini juga ada dioda, fungsinya itu sebagai pengaman. Jadi ketika di hardware itu saat aktuator bergerak ke titik semula atau kembali ke awal, itu dia menghasilkan sebuah arus yang akan menuju ke transistor. Jadi di sini fungsinya untuk dioda itu agar arus tersebut itu tidak menuju ke transistor tapi langsung diteruskan ke ground, sehingga tidak terjadi arus balik yang dapat mengakibatkan rusaknya transistor yang ada di sini. Oke, langsung saja kita coba simulasi. Kita tekan button yang ada di sini, maka aktuator akan bergerak. Nah, seperti itu. Itu menyimbolkan kalau aktuatornya itu bergerak ke depan. Sedangkan ketika kita lepas, itu aktuator akan kembali lagi ke posisi semula karena dibantu oleh spring yang ada di aktuator atau pair itu untuk mengembalikan. Jadi ketika kita klik, itu aktuator akan bergerak ke depan, dan ketika kita lepas maka dia akan kembali ke posisi semula. Ini adalah hardware dari rangkaian analog aktuator linear. Yang kita butuhkan di sini adalah sebuah aktuator linear. Kemudian ada resistor 220 ohm dan ada dioda dan ada transistor 2N222A dan juga ada switch SPDT. Dan tak lupa ada project board. Dan mari kita mulai untuk memakai. Itu bisa kita coba jika kita tekan switch, maka dia akan kembali, dan ketika kita tekan maka dia akan nah di sini kita tekan maka dia akan kembali, dan ketika kita tekan dia akan maju. Selanjutnya untuk percobaan kedua pada solenoid linear, di sini kita memakai media Arduino untuk dapat menggerakkan dari solenoid linear. Nah, bedanya dari yang percobaan pertama tadi,
Itu untuk percobaan pertama itu hanya secara sederhana saja itu menggunakan transistor 2N222. Sedangkan di sini untuk mengendalikan dari solenoidnya kita memakai motor driver L298D. Nah, untuk motor driver ini kita dapat mengontrolnya dengan menggunakan sinyal PWM ataupun juga sinyal high dan low. Untuk dapat menghidupkan dari motor driver ini, di situ nanti ada sebuah keterangan di sini ada enable A, kemudian in 1, in 2, in 3, in 4 dan enable B. Nah, yang kita pakai sekarang ini adalah out 1 dan out 2. Maka dari itu kita hanya membutuhkan enable A, in 1 dan in 2. Untuk mengaktifkan in 1 dan in 2 itu didapat dari Arduino. Kemudian agar dapat in 1 dan in 2 ini diteruskan ke solenoid, kita harus mengaktifkan melalui enable A. Nah, di sini untuk mengatur dari solenoidnya kita memakai potentiometer. Nah, di sini potentiometer ketika kurang dari setengah, kemudian kita pencet button di sini, maka solenoid akan bergerak ke belakang atau dalam keadaan tetap. Kemudian setelah kita putar potensio ini lebih dari setengah, itu dia akan bergerak ke arah depan atau forward setelah ditekan tombol atau button di sini. Jadi button di sini itu fungsinya untuk meneruskan data dari sini yang telah diolah Arduino kemudian ke motor driver atau bisa dikatakan juga sebagai pengunci. Jadi ketika data di sini sudah dimasukkan tetapi button belum ditekan, maka tidak akan terjadi reaksi apapun di solenoid. Karena solenoid ini bergerak ketika button sudah ditekan. Berikut adalah simulasi dari percobaan 2 rangkaian aktuator linear. Di sini untuk mengendalikan aktuator linear kita memerlukan bantuan dari driver motor L298 karena untuk aktuator atau solenoid linear di sini itu dia membutuhkan tegangan kerja 12 volt. Sedangkan untuk tegangan maksimal di Arduino itu adalah 5 volt. Maka dari itu di sini kita membutuhkan sebuah modul atau driver yang dapat mengubah dari 5 volt ke 12 volt. Kemudian di sini juga ada input potensio itu untuk mengatur input yang akan masuk ke Arduino. Jadi ketika dia di bawah setengah itu solenoid dia akan tidak ada pergerakan atau ketika di hardware itu dia akan kembali ke posisi awal. Namun ketika dia lebih dari setengah, kemudian kita pencet button yang ada di sini, maka solenoid akan bergerak maju ke depan. Untuk fungsi button yang ada di sini itu adalah meneruskan data dari A0 menuju ke motor driver sesuai dengan program yang ada di Arduino. Mungkin bisa langsung kita simulasikan. Nah, di sini juga ada osiloskop untuk melihat bentuk gelombang yang ada di pin output atau di pin 11. Jadi di sini ketika kondisi awal dan kita tekan di sini maka solenoid akan tetap karena di sini gelombangnya juga tetap. Dan ketika di sini potensio kita lebih dari 50% dan ketika kita pencet di sini maka gelombang akan berubah dan solenoid akan bergerak ke arah depan seperti itu. Dan ketika kita kembalikan di bawah 50% dan kita pencet di sini, tekan di sini, maka solenoid akan berhenti atau dia akan kembali ke posisi awal karena ada bantuan dari spring di hardware dan gelombangnya juga akan
kembali ke nol atau low, seperti itu. Untuk di motor driver sendiri, di sini ada enable A dan in1 dan in2. Untuk mengontrol dari solenoid sendiri itu high dan low-nya itu diatur oleh in1 dan in2. Namun dari in1 dan in2 itu dia dibatasi oleh enable A. Jadi ketika enable A ini low, maka in1 dan in2 ini tidak diteruskan menuju ke out1 dan out2. Tapi ketika di enable A ini sudah high, maka baru akan diteruskan ke out1 dan out2. Ini adalah hardware untuk rangkaian solenoid linear, rangkaian digital. Yang kita butuhkan di sini adalah solenoid linear, kemudian ada potensio 10K, kemudian ada push button, dan juga di situ nanti ada motor driver dan juga servo. Pertama-tama kita harus memprogram servo terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Kita program dan kita rangkai untuk rangkaian tersebut. Setelah semua selesai disambungkan, mari kita coba. Ketika ini lebih dari setengah, itu dia akan naik ke atas. Kemudian apabila dia lebih dari kurang dari setengah dan kita klik tombol pengunci ini, maka dia akan kembali. Nah, seperti itu. Kita coba lagi, kita putar, maka dia akan naik ke atas. Nah, kemudian kita coba lagi, dan dia akan balik lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Seperti itu untuk rangkaian digital solenoid linear. Ya, seperti itu untuk rangkaian dari solenoid linear ini. Selanjutnya menuju ke aktuator yang kedua, itu adalah servo linear. Untuk servo linear adalah tipe motor servo yang bergerak secara linear atau maju mundur. Perbedaannya dengan motor servo lainnya adalah adanya roda gigi tambahan dengan mekanisme rak atau pinion untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Jadi sebenarnya untuk servo linear ini adalah sebuah servo rotari yang ditambahkan sebuah gearbox sehingga gerakannya yang awalnya tadi rotari menjadi gerakan linear.
Nah, di sini untuk animasinya bisa dilihat perbedaan antara servo linear dan juga solenoid linear itu terletak di bagian controlling controllingnya. Untuk solenoid untuk solenoid linear itu dia hanya ada dua kondisi, high dan low. Ketika high maka solenoid akan bergerak keluar, kemudian ketika low itu akan kembali ke keadaan semulanya. Jadi untuk ukuran panjang ataupun ketika dia digunakan sebagai media pengukur itu hanya ada dua kondisi saja, yaitu ketika high dan low. Sedangkan untuk servo linear itu bisa diatur seberapa panjang sih yang diinginkan dari servo linear tersebut. Jadi di sini kita bermain sudut dari servo rotari yang akan diubah menjadi gerakan linear sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk percobaan pertama pada servo linear, di sini kita memanfaatkan IC NE55 untuk memberi clock atau sinyal PWM pada servo. Jadi di sini kita bermain duty cycle pada R1 dan R2 ini sebagai input. Kemudian dari IC NE55 akan mengubahnya menjadi sinyal PWM yang akan diteruskan ke servo linear tersebut. Jadi di sini tombol button di sini itu untuk forward, untuk reverse, dan di sini untuk forward. Nah, kemudian untuk komponen-komponen yang digunakan itu diantaranya ada motor servo linear, kemudian IC NE55, ada switch button banyak 2 buah, kemudian ada resistor 4K7, kemudian 33K, 1K, 10K, 66K, dan juga kapasitor sebesar 10 nanofarad dan 100 nanofarad, dan juga ada transistor 2N2222. Ini fungsinya untuk menguatkan arus dan tegangan karena dari IC NE55 itu outputnya terlalu kecil sehingga perlu dikuatkan dengan bantuan transistor 2N222 sehingga motor servo akan dapat bergerak dengan maksimal. Berikut adalah rangkaian percobaan satu untuk mengendalikan servo linear. Di sini kita menggunakan komponen servo seperti servo rotari. Tapi di sini kita bisa menganalogikan bahwasanya ini servo linear karena sejatinya servo linear itu merupakan servo rotari yang ditambah gearbox sehingga dia merubah yang tadinya gerakan rotari menjadi gerakan linear. Nah, di sini untuk percobaan satu kita mengontrol dari servo tersebut itu menggunakan IC NE555 yang di-trigger oleh button di sini dan di sini. Ini reverse dan forward. Nah, untuk kedua button ini itu dia akan menghasilkan arus yang berbeda yang akan dideteksi oleh NE55. Kemudian dari NE55 dia akan menghasilkan dari clock ataupun duty cycle yang akan mengendalikan dari 2N222 sehingga servo ini akan bergerak dengan sudut yang sesuai atau yang sudah ditentukan. Kita simulasikan. Nah, ketika pencet di sini maka dia akan bergerak reverse atau dia akan main 90 derajat. Dan ketika kita tekan di sini maka dia akan forward menuju ke plus 90 derajat. Ini reverse dan ini forward. Plus forward. Nah, seperti itu untuk pengendalian dari servo menggunakan rangkaian percobaan satu ini. Di sini untuk
pengendalinya atau untuk yang mengontrol clock di ini 55 itu sebenarnya ada di C1, C2, R1 dan R3. Itu untuk mengatur duty cycle yang akan digunakan. Namun untuk prinsipnya tetap sama. Di sini tetap menggunakan sinyal clock untuk mengendalikan dari servo yang ada di sini. Ini adalah hardware untuk servo linear menggunakan rangkaian analog. Yang pertama kita siapkan adalah resistor 1K, kemudian ada resistor 4,7K, ada resistor 10K, dan ada resistor 33K. Nah, karena di sini kita tidak memiliki resistor 33K, maka 66K, maka di sini kita akan membuat rangkaian seri dari dua resistor 33K sehingga akan mendapatkan resistor 66K. Kemudian di sini ada transistor 2N222A, kemudian ada kapasitor 100 nanofarad, kemudian ada transistor 10 nanofarad dan ada IC NE555, kemudian ada push button dan tentunya juga ada servo linear. Dan di sini ada project code dan mari kita rangkai. Dan kita sudah menyelesaikan rangkaian analog untuk mengendalikan servo linear. Tombol yang sini untuk forward dan di sini untuk backward. Untuk reverse dan forward, reverse, forward, reverse, forward, reverse, forward. Nah, seperti itulah untuk rangkaian analog pengendali servo linear. Kemudian pada percobaan kedua servo linear, di sini kita menggunakan Arduino sebagai pengontrolnya. Kemudian dari Arduino itu mendapat input dari potensio yang ada di sini. Kemudian akan diteruskan atau mempengaruhi servo yang ada di sini. Jadi untuk potensio yang ada di sini itu dia akan dilakukan pembacaan analog, kemudian diubah menjadi satuan PWM atau besaran PWM yang kemudian akan dioutputkan ke servo yang ada di sini. Jadi untuk gerakan servo yang ada di sini itu akan sesuai dengan besar potensio yang ada di sini. Berikut adalah rangkaian percobaan 2 pengendalian servo linear.
Di sini kita hanya mengubah pengendalinya saja, yang tadinya itu menggunakan rangkaian IC N55 diganti dengan Arduino Uno. Nah, kemudian di sini untuk pengendalinya itu dari sudut servo kita memakai potensio. Jadi untuk sudut servo yang akan diperoleh itu berdasarkan dari seberapa besar sih potensio yang ada di sini. Mari kita simulasikan. Semakin ke atas maka dia akan bergerak semakin ke depan, dan semakin ke bawah atau semakin mendekati nol maka dia akan bergerak semakin ke belakang. Itu bisa kita atur melalui ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk servo linear langsung dikendalikan oleh potensio di sini. Jadi kita bisa mengatur seberapa panjang sih servo linear itu bergerak. Jadi bedanya dari aktuator linear ataupun solenoid linear tadi, itu solenoid hanya mempunyai dua keadaan, yaitu high dan low, yang paling panjang dan yang paling pendek. Sedangkan untuk servo linear ini kita bisa mengaturnya sesuai yang kita mau yang paling panjang ataupun setengah panjang juga bisa, sesuai dengan nilai potensio yang ada di sini. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan untuk rangkaian digital servo linear. Yang kita perlukan di sini ada potensiometer dengan besar 10K, kemudian ada Arduino Uno dan juga ada servo linear. Pertama-tama kita program Arduino terlebih dahulu. Kita program terlebih dahulu. Setelah diprogram kita bisa melakukan perangkaian. Di sini kita bisa mengaturnya menggunakan potensiometer sesuai dengan putaran di potensiometer. Jadi di situ kita bisa mengatur seberapa panjang dan seberapa pendek dari servo menurut dari potensiometer ini. Itu untuk rangkaian digital servo linear. Selanjutnya setelah mempelajari solenoid linear dan juga servo linear, kita sampai pada aktuator ketiga yaitu relay. Nah, untuk relay sendiri kenapa sih kok dia masuk ke aktuator linear? Karena di sini untuk gerakan dari relay atau gerakan mekanikal dari relay itu dia bergerak secara linear atau dalam satu garis lurus di sini. Jadi sebenarnya untuk relay itu ada dua jenis ya, relay mekanik seperti ini dan juga ada solid state relay atau SSR. Nah, untuk yang masuk ke aktuator linear itu adalah relay mekanik yang seperti ini. Untuk relay itu sebenarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet
yang ada di sini dan juga ada bagian mekanikal yang ada di sini sebagai switch. Jadi ketika elektromagnet di sini atau gaya elektromagnetisasi di sini aktif, maka dia akan menarik sebuah plat yang ada di sini, kemudian dia akan mempengaruhi dari saklar atau switch yang ada di sini. Untuk percobaan pertama dari relay itu kita akan melakukan pengendalian lampu 12 volt menggunakan button yang disuplai oleh tegangan 5 volt. Sehingga di sini kita membutuhkan transistor 2N222 untuk menguatkan dari 5 volt ke 12 volt. Nah, di sini juga ada dioda sebagai pelindung dari tegangan balik agar. Berikut adalah simulasi percobaan satu rangkaian pengendali relay. Di sini untuk mengendalikan relay itu hampir sama dengan di percobaan yang pertama. Jadi button itu men-trigger dari 2N222, kemudian dioda sebagai pengaman dan mengendalikan relay yang ada di sini. Sehingga di sini tegangan 12 volt bisa dikendalikan dengan tegangan 5 volt. Tentunya dengan bantuan 2N222 sebagai trigger untuk menyalakan relay, dan juga untuk lampu ini itu dikendalikan oleh relay itu sendiri, sehingga tegangannya ataupun arusnya itu bisa lebih besar daripada tegangan atau arus dari pengendali. Bisa kita simulasikan. Nah, ketika kita tekan button yang ada di sini, maka lampu akan menyala karena di situ relay juga menyala dan koil yang ada di sini itu menarik dari switch yang ada di sini, sehingga dia akan terhubung antara plus 12 volt menuju ke lampu dan menuju ke ground. Bisa kita lihat sekali lagi. Nah, ketika button ditekan maka dia akan langsung mengalir ke ground, sehingga lampu di sini akan dapat menyala. Selanjutnya di percobaan kedua relay. Selanjutnya di rangkaian percobaan 2 relay, di sini kita akan menggunakan relay 2P 2P atau di sini bisa dikatakan sebenarnya ini adalah dua relay ataupun dua keadaan relay yang dijadikan satu atau dikontrol dengan satu koil saja. Sehingga di sini untuk komennya itu ada dua, tapi komennya ini berbeda atau tidak saling terhubung. Kemudian untuk normally close dan normally open juga ada dua. Sedangkan untuk mengontrolnya kita hanya perlu menggunakan satu koil saja, sehingga di situ kita bisa mengontrol dua beban dengan tegangan yang berbeda. Nah, di sini dicontohkan kita mengontrol lampu 24 volt dan lampu 12 volt secara bersamaan. Nah, di situ kita akan dapat mengontrol lampu tersebut dengan baik karena di sini untuk komennya itu terpisah sehingga tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah simulasi percobaan 2 rangkaian pengendali relay. Untuk perbedaan dari rangkaian percobaan satu relay tadi itu hanya terletak di bedanya relay saja, karena di sini kita menggunakan relay 2P, yang artinya di sini ada seperti dua relay yang dikendalikan oleh satu koil. Maka dari itu di sini juga ada dua lampu. Di sini untuk mengendalikan lampu 12 volt, dan yang kedua ini digunakan untuk mengendalikan lampu 24 volt. Untuk yang di belakangnya ini rangkaiannya sama seperti yang tadi. Nah, ketika button ditekan maka kedua relay ini akan langsung aktif secara bersamaan.
seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengendalikan dua tegangan yang berbeda atau dua arus yang berbeda secara bersamaan. Untuk percobaan ketiga relay, ini percobaan ketiga ya. Nah, di situ kita memanfaatkan Arduino sebagai pengontrolnya. Di sini yang kita kontrol adalah dua buah relay secara bersamaan, relay 1pi dan relay 2pi. Nah, di sini untuk yang dikontrol adalah 4 lampu dengan 2 lampu 12 volt dan 1 lampu 24 volt. Untuk rangkaiannya di relay itu sama seperti di percobaan pertama dan kedua, namun di sini yang berbeda adalah pengontrolnya saja. Untuk pengontrolnya di sini kita menggunakan Arduino untuk mengontrol output sesuai dengan button yang ditekan pada pin 4, pin 2 dan pin 0. Dan untuk mematikan dari rangkaian ini kita perlu melakukan reset dari Arduino, maka dia akan mati. Berikut adalah rangkaian percobaan 3 pengendalian relay. Untuk mengendalikan relay pada percobaan 3 di sini kita membutuhkan bantuan microcontroller Arduino. Nah, di sini kita dapat memvariasikan dari pengendalian relay tersebut karena di sini menggunakan 1pi dan 2pi. Jadi untuk inputnya itu berasal dari ketiga button ini, kemudian akan mempengaruhi dari relay yang ada di sini. Untuk rangkaiannya itu sebenarnya sama. Di sini button akan memberikan input ke Arduino, kemudian Arduino akan memberikan trigger ke transistor Q3 atau Q4 agar dapat menyalakan relay yang ada di sini, sehingga relay akan dapat menyalakan lampu. Mari kita coba. Untuk button yang pertama kita run dulu. Untuk button yang pertama itu akan mengendalikan relay di sini. Kemudian untuk button yang kedua itu akan mengendalikan relay yang di kanan ini. Dan kemudian untuk yang paling bawah itu dia akan menghidupkan kedua relay. Untuk yang pertama itu digunakan untuk mengendalikan relay yang ada di sini, dan yang kedua digunakan untuk mengendalikan relay yang ada di sini, dan untuk yang ketiga itu akan menyalakan semua relay. Jadi di sini kita punya 3 beban yang dapat dikendalikan hanya dengan satu rangkaian saja. Kemudian untuk mematikan kita tinggal tekan tombol reset dan akan mati. Di sini kita sampai pada rangkaian analog percobaan aktuator relay. Pertama-tama kita menyiapkan bahan dulu. Yang disiapkan adalah push button, kemudian ada resistor 1K, ada dioda, kemudian kapasitor 2N222, kemudian ada relay dengan tegangan kerja 12 volt. Kemudian di sini juga ada lampu indikator 12 volt. Dan mari kita langsung rangkaian. Nah, ketika ditekan dia akan mengaktifkan lampu.
dan mengaktifkan relay sehingga lampu akan menyala. Untuk mendeteksi normally open dan normally close, coba kita buat dua lampu. Dua lampu kita taruh, plusnya itu sama dan minusnya itu kita taruh di sini. Nah, ini langsung terhubung karena dia di normally close, sedangkan di sini normally open. Ketika kita klik, maka dia akan berpindah. Seperti itu untuk rangkaian analog dari aktuator relay. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.